gede di Papua di sana. Nggak mungkin dilepasin langsung, Kang. Harus ada habituasi namanya. Oke, mau tanya dong, yang dokter lakukan di TPS Tiga Alur ini 1 bulan penanganan untuk si cendrawasih ini apa saja, Dok? Rencana kita akan masukkan ke bandara jam 6 sore. Nah, nanti penerbangan jam 1 malam dengan Garuda. Oke. Ditulis. Mas Irfan, selamat bergabung Mas Irfan, ada cendrawasihnya dalam rombongan ini. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini, oke? Thank you, please. Tim BKSDA sudah datang untuk menjemput cendrawasihnya, guys. Ini iya. Tuh. Ya, barusan saya nanya, kenapa nggak lapor sendiri? Takut tuh. Oke guys, gue akan menghubungi perwakilan dari BKSDA ya, bertanya mengenai kelanjutan cendrawasih sekarang itu seperti apa. Bang Irfan, jangan sedih. Tadi saya dipanggil di telepon, Kang, aduh saya. Yang jelas gini, Kang, kalau yang namanya translokasi itu, habituasi itu, mereka tidak akan langsung ke alam. Jadi di alamnya itu ada kandang yang besar, mereka tidak langsung bergabung, enggak. Ya. Jadi kayak gitu, ada kandang besar di alam. Oke. Intinya saya itu kan emang khawatir sama burungnya sebetulnya. Ngelihat kondisi burungnya sangat jinak, dalam artian kata sudah jadi peliharaan banget, yang dilepas liarkan yang perlu proses ya. Kalau misal si burungnya bisa jadi baik-baik aja sih ya udah, ya saya mah ikut seneng lah, mendukung lah. Tapi kalau misal burungnya di sana jadi kumaonam lah, stres dan lain-lain misal ya, saya mah mikir burungnya aja sih sebetulnya. Tapi itu ke Papua Innya rencananya kapan? Tadi kan dipending sama kayak ini. Saya minta sama urusan BKKM selesai dulu, dibilang seperti itu. Kan hari Rabu insya Allah ke sana kan ya, Rabu pagi. Ya. Nanti kita ngobrol deh kalau gitu. Ya. Sip atuh. Ya siap. Oke, Kang. Siapa tuh? Nuhun ya, nuhun kepaya nuhun pisan. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Oke guys, jadi alhamdulillah BKSDA juga bertindak cepat mengenai penanganan cendrawasih serahan warga ini. Alhamdulillah ini udah kesekian kalinya saya dipercaya oleh warga untuk penyerahan hewan-hewan dilindungi kepada BKSDA. Dulu ada penyerahan warga terenggiling, sudah sampai dilepas liarkan. Kemudian sekarang, tapi ketika pelepas liaran terenggiling saya tidak dikabarin, tidak dikasih tahu, tiba-tiba udah dilepasin aja. Padahal saya inginnya dilibatkan dalam pelepas liarannya tersebut. Bahkan dikabarkan di antara pas pelepasan liarnya katanya itu terenggiling punya saya, katanya. Ya Allah. Katanya saya nggak mampu pelihara lagi, kemudian baru diserahin. Hey, saya itu kan membantu BKSDA, kenapa saya jadi tertuduh? Itu tuh yang ditakutkan oleh masyarakat mengenai ini, takut mau nyerahin, malah jadi dituduh itu ada peliharaannya. Padahal kan kita juga mengevakuasi seperti terenggiling yang ada di komplek, tiba-tiba di tengah perumahan juga tiba-tiba ada cendrawasih gitu ya. Nggak mungkin dong cendrawasih itu terbang dari Papua sampai ke Jakarta sendirian, nggak mungkin. Nah tapi ya ini alhamdulillah sih tim BKSDA-nya sudah mengabarkan kali ini mengenai rencana untuk pelepas liaran si burung cendrawasihnya. Agak deg-degan karena melihat si cendrawasihnya itu tampak seperti sudah sangat lama dipelihara dan juga sudah sangat jinak sekali.
ada kekhawatiran dari saya pribadi ya. Takutnya pas dilepas liarkan, takutnya dia nggak bisa hidup di alam liar. Ada ketakutan seperti itu karena sudah terbiasa dipelihara. Mudah-mudahan berharap mudah-mudahan cendrawasinya tersebut bisa survive, mudah-mudahan, karena mereka juga kan menyediakan tim ahli, dokter dan lain-lain untuk merawat dan juga mengawasi pas pelepas liaran cendrawasinya. Berharap saya bisa terbang ke Papua untuk bisa melihat pelepas liaran burung tersebut. Mungkin saya akan bawa yoga juga yang menemukannya, karena yoganya sebetulnya berharap cendrawasi tersebut bisa dipelihara di aviari gitu, berharapnya seperti itu. Saya juga seperti itu, tapi ya kan kita nggak tahu ya cendrawasih suka di mana, suka dipelihara di kurungan kecil, suka dipelihara di aviari, atau suka dilepas liarkan. Ya pasti dilepas liarkan akan jauh lebih menyenangkan buat cendrawasih tersebut. Tapi jika pemerintah mempercayakan kepada saya untuk dititipkan cendrawasih tersebut sepasang atau 2 pasang sini ketika beranak, nah anaknya baru dilepasliarkan, itu saya sangat senang sekali. Tapi mudah-mudahan masyarakat, ayo kalau ada laporan-laporan langsung aja ke BKSD. BKSD itu benar-benar ramah, baik, dan juga bisa menjadi media untuk menjadi fasilitas untuk melepasliarkan binatang-binatang yang pernah ataupun ditemukan dan ternyata statusnya dilindungi seperti itu. Akhirnya gue dihargai juga, alhamdulillah. Setelah terenggiling gue kecewa, pelepas liaran tidak dikabarin, tiba-tiba hilang aja, bahkan dituduh, tapi sekarang enggak. Terima kasih ya tim BKSDA Jakarta, Pak Yayan, Bu Yanti, terima kasih sebelumnya, yaitu Pak Marwan, juga Pak Karyadi, dan sekarang adalah Bapak Kodir. Oke, sedih gue. Aduh, gue harus ngabarin si itu lagi, si yoganya. Tapi ntar deh, yoga dikabarin hari Rabu gue mau ke BKSDA, mau ngurus tentang SK dan juga ngobrolin tentang cendrawasih ini. Oke guys, yang terbaik adalah hewan-hewan tersebut di alam liar. Insya Allah mudah-mudahan ketika di alamnya mereka bisa berkembang lebih luas lagi, tapi mudah-mudahan tidak dikebiri, tidak ditembak, tidak ditangkap lagi oleh pemburu-pemburu liar. Oke? Ya udah, tapi kalau yang sudah ada di para penangkar, mudah-mudahan bisa lebih berkembang biak lagi juga untuk supaya tidak punah. Apapun caranya, tujuannya adalah supaya tidak punah. Thank you guys. Kita tunggu kabar berikutnya. Oke guys, dan sekarang gue sudah berada di BKSDA Jakarta. Bersama gue di sini ada Kepala Balai KSDA Jakarta, yaitu Bapak Dr. Abdul Qodir SIP MM. Pak Qodir, biar lebih akrab Pak Qodir, sehat Pak Qodir ya. Oke, ini gue bareng Yoga yang begitu bertanggung jawab melaporkan ini semuanya, melihat, menangkap, menyerahkan, kemudian saya melaporkan ke call center, kemudian dari call center langsung ada penjemputan dari BKSDA, dan sekarang posisi burung cendrawasihnya ada di Tegal Alur ya Pak ya? Tegal Alur. Oke, perkembangan selanjutnya bagaimana Pak? Jadi terima kasih Kang Irfan, kami atas nama Balai KSDA Jakarta mengucapkan terima kasih buat Mas Yoga yang menemukan, kemudian menangkap, memelihara sementara, memberi pakan, kemudian menyampaikan ke Kang Irfan. Dan selanjutnya melaporkan ke call center BKSDA Jakarta. Direspon dengan dilakukan penjemputan dan diserahkan ke Pusat Penyelamatan Satwa atau PPS BKSDA Jakarta yang ada di Tegal Alur. Nah, karena burung cendrawasih ini adalah burung yang eksotik, kemudian juga memang sensitif, sehingga di PPS Tegal Alur juga dimonitor secara intensif, kemudian dicek bagaimana sifat-sifat liarnya, sehingga rekomendasi dari dokter hewan burung cendrawasih tersebut bisa dilepas liarkan. Nah, kemudian sebelumnya dari BKSDA Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan Balai Besar KSDA Papua di Jayapura bahwa akan ada pelepas liaran
satwa dari PPS Tegal Alur Tangerang di bawah BKSDA Jakarta yang akan dikirim ke Balai Besar KSDA Jayapura. Ya. Selanjutnya yang akan melepas liarkan adalah Balai Besar KSDA Papua di Jayapura ke habitat alamnya. Tentu kami berharap semua satwa yang kita lepas liarkan ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Itu harapan. Iya, tentu Kang Mas Yoga ini sangat sedih karena menemukan di salah satu primadona burung di Indonesia. Primadona burung Indonesia. Katanya burung tercantik yang pernah dilihat secara langsung ya. Iya, bahkan dibilang burung surga ya. Umur hidup baru kali itu Pak saya lihat, saya pegang burung kayak begitu baru kali itu. Iya. Makanya kalau ya udah nggak bisa bertemu lagi lah. Jadi ada keinginan sebetulnya dari Yoga tuh karena melihat fasilitas yang saya miliki yaitu aviari yang sedang dibangun, insya Allah cukup nyaman untuk burung-burung. Ada keinginan sebetulnya dari Yoga tuh untuk dititipkan di sana. Makanya saya menyampaikan kepada tim BKSDA, pemerintah juga untuk apakah bisa memanfaatkan fasilitas yang saya punya untuk dititipkan hewan, bukan hewan sitaan kok ini hewan temuan, penyerahan warga di tempat saya. Sebetulnya mah bisa ya Pak ya, sebetulnya, tapi bukan dimiliki tapi dititipkan dengan persyaratan yang begitu banyak. Ya, secara prinsip bisa dititipkan ketika memang ada apiari yang memadai. Kemudian kondisi di PPS Tegal Alur juga tidak kemungkinan akan kurang, misalkan terlalu penuh, dan segala macam. Secara prinsip bisa sambil menunggu nanti pelepas liaran. Suatu saat ketika sudah siap untuk lepas liarkan. Ya. Atau jika misal alhamdulillah tiba-tiba beranak pinak, bisa juga. Nah, kalau beranak pinak kan karena ada aturan sendiri juga. Aturan sendiri. Oke. Ya, pada prinsipnya memang kami menghargai upaya-upaya Irfan yang luar biasa, kecintaannya kepada satwa liar ini. Tentu BKSDA sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan kerjasama ke depan semakin baik, semakin erat, dan apa yang Kang Irfan gaungkan keluar itu menjadi pendorong agar para pencinta satwa liar ini juga semua mengurus izinnya. Ya, betul. Mengurus izinnya ke Kementerian LHK. Jadi atas satwa yang ditangkarkan, yang dipelihara, sehingga kita juga bisa mengetahui asal usulnya dari mana dan segala macam. Nah, ini Kang Mas Yoga, saya kira kami mengapresiasi luar biasa, dan jangan bersedih, mudah-mudahan nanti bisa kita lihat bareng-bareng cendrawasihnya ke lokasi PPS Tegal Alur sebelum nanti berangkat ke Jayapura. Kapan perginya Pak? Besok dini hari, berarti dini hari, Kamis dini hari. Tapi kita bisa bertemu dulu nanti. Nah, kita lihat ke lokasi nanti, biar Kang Mas Yoga bisa lihat dulu ya sebelum. Itu juga bagian dari penghargaan kami, apresiasi kami buat Mas Yoga. Mas Yoga. Ya. Luar biasa. Dan ini mudah-mudahan ini bisa diikuti nanti oleh yang lain. Jangan sampai begitu nemu bukannya diserahkan, disembunyikan gitu. Nanti khawatir menjadi persoalan hukum karena ini adalah burung-burung yang dilindungi, sehingga langkah yang dilakukan oleh Mas Yoga menyerahkan ke Irfan ini kemudian ke BKSDA langkah yang benar dan tepat. Saya kira ini menjadi edukasi bagi masyarakat luas. Nah, buat teman-teman makanya ya, kalau misal menemukan hewan yang dilindungi atau sudah memiliki hewan yang dilindungi, ingin menyerahkan kepada pemerintah melalui BKSDA setempat, banyak di Indonesia di berbagai macam titik sudah ada BKSDA-nya. Lapor saja, ada call center-nya juga. Insya Allah akan dibantu ya Pak ya. Jangan takut seperti yang dirasakan oleh Mas Yoga, seperti yang pernah saya rasakan juga. Takut jadinya nanti jadi tersangka dan lain-lain. Enggak, insya Allah BKSDA sekarang dimanapun juga sudah bersahabat dan masyarakat. Jadi tujuannya adalah untuk kelestarian makhluk hidup, hewan-hewan terutama yang sudah dilindungi. Mudah-mudahan kedepannya tiap tahun tidak bertambah jumlah data hewan yang dilindungi, tapi justru berkurang karena makin lestari. Bukan bangga menambah daftar, berarti makin terpuruk kondisi alamnya seperti itu ya Pak ya. PR kita semua sebetulnya Pak. PR kita semua ya, kita patuhi apa yang sudah ditetapkan,
oleh pemerintah, mana burung yang dilindungi, yang tidak dilindungi. Tapi pada prinsipnya kita semua cinta terhadap satwa. Betul. Nah, itu yang poin penting. Saya kira kita bersama-sama, BKSDA tidak bisa bekerja sendiri. KLHK juga tidak bisa sendiri, ini perlu bersama-sama respon masyarakat luas, terlebih seperti Irfan ini yang begitu mencintai dunia satwa. Ya dah. Oke, terima kasih guys ya. Nanti siang insya Allah saya akan bersama dengan Yoga. Mudah-mudahan dan Bapak juga kalau ada kesempatan Pak, kita akan ke Tegal Alur. Kita akan melihat kondisi burung cendrawasih yang insya Allah besok akan segera diterbangkan ke Papua, dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan dilepasliarkan. Itu tujuan kami adalah untuk kelestarian burung cendrawasih tersebut. Ya, jangan pernah nangkap dari alam. Biarkan mereka yang di alam sudah di alam liar saja. Mereka bahagia di sana. Tapi kalau sudah ada di penangkaran, kita doakan mudah-mudahan beranak pinak supaya tidak punah juga. Di mana-mana tujuannya adalah untuk lestari. Betul Pak ya? Betul, betul sekali. Udah Kak? Makasih sekali lagi. Terima kasih. Yoga luar biasa. Oke, mudah-mudahan bisa dicontoh teman-teman ya. Oke, insya Allah kita ke TPS Tegal Alur. Oke dok, ini kan kita ketahui bersama si cendrawasih ini tuh mungkin sudah bisa dipastikan ini ada peliharaan, karena nggak mungkin dia terbang dari Papua ke Jakarta ya. Betul bang. Dan kita bisa melihat juga karakter dia ketika sudah dibersihkan pulutnya oleh kiper saya di rumah, dimandikan, dimasukkan ke kurungan kecil, dia biasa aja. Udah lihat videonya kan ya, jadi dia kayak burung kicau biasa. Satu, yang kedua dia juga makanannya tuh pur, which is itu kan udah peliharaan banget gitu, di alamnya itu kan nggak ada pur khusus gitu. Nah, mau tanya dong, yang dokter lakukan di TPS Tegal Alur ini dari kurang lebih ini 1 bulan lah ya, 1 bulan penanganan untuk si cendrawasih ini apa saja dok? Pertama saat dia datang memang stres ya, pasti stres, dan apa namanya, kita nggak langsung ngasih makanan yang alaminya gitu, nggak langsung kasih serangga, nggak langsung diikutin dulu purnya. Iya, diikutin dulu gitu. Terus ya udah kita perlahan-lahan itu mengurangi si pur itu, dan kita coba juga kasih serangga hidup gitu, kayak apa jangkrik gitu, pokoknya serangga hidup yang hampir sama yang ada di hutan gitu. Dia nyamber. Oke, jadinya kita analisa, oh masih ada nih sedikit sifat liarnya seperti itu. Nah, terus yang kedua treatmentnya kita tutup itu si kandangnya, kita tutup. Jadi tujuannya tuh meminimalisir orang-orang ke sana. Jadi meminimalisir apa namanya, interaksi dengan manusia. Iya, betul. Terus akhirnya purnya lama-lama hilang, dan ternyata dia mau makan serangga, jadi dan buah-buahan seperti itu. Jadi kita hilangkan itu yang purnya, dan yang kesana juga kita batasin. Jadi hanya kiper saja. Saya pun ngecek dari informasi kiper, dan kadang-kadang jauh juga. Jadi nggak berani saya dekat gitu. Soalnya tadi kan kita lihat tuh pas dekat kan juga gitu. Tapi berarti ini sebuah perubahan bagus sebetulnya, dari yang tenang, kalem, ketemu manusia, jadi agresif. Berarti dia kalau seperti itu lebih siap untuk berinteraksi di alam, karena ada ketakutan. Aduh, siapa yang nyediain purnya, siapa yang motongin pepayanya, siapa yang ngupasin pisangnya gitu. Jadi di sini di treatment supaya dia lebih liar lagi, makanannya juga lebih alami. Jadi ya ini walaupun belum 100% sudah ada perubahan karakter liarnya. Iya, karakter liarnya dari tingkah lakunya, dari cara dia makan, cara dia ngambil serangga juga. Nanti di Papua di sana nggak mungkin dilepasin langsung Kang, harus ada habituasi namanya. Jadi diliatin tuh, dibikin kandang gede gitu katanya, tapi di alam. Betul, tapi di alam. Jadi biar tahu dia, oh ini namanya pohon. Jadi memorinya dia diingatkan lagi. Ya, itu guys, tidak itu gue lagi bikin aviary saja, perlu habituasi seperti itu, karena biasanya kalau sudah jadi peliharaan, dia mandi dimandiin, jemur dijemurin, makan disediain, segala macam. Sementara ketika di alam, dia harus melakukan itunya sendiri. Nah, kadang-kadang ya ada ketakutan, aduh dia bisa nggak ya? Tapi
tidak semudah itu juga melepaskan, jadi ada prosesnya. Oke, terima kasih ya Dokter Billy ya. Sip. Oke guys, gue sudah ada di TPS Tegal Alur. Nih bersama dengan burung cendrawasih yang dalam hitungan beberapa jam lagi nanti malam akan diterbangkan ke Papua. Gak tuh, alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah juga bisa balik kampung dia. Ya. Bisa pulang kampung lagi. Seneng ya? Seneng banget deh. Nih guys, harus dicontoh nih. Warga ada tiba-tiba menemukan ada cendrawasih atau binatang dilindungi, hubungi BKSDA setempat, insya Allah dari pihak BKSDA akan mengurusnya sampai bisa dilepas liarkan di tempat mereka harusnya berada. Jadi seperti jalak Bali harus di Bali, ya cendrawasih harus di Papua. Seperti itu. Bahagia nggak? Senang nggak? Senang banget ngeliat burungnya sehat. Terus dalam waktu deket ini dia bakalan pulang kampung, jadi udah kembali ke halamannya, kampung halamannya. Seneng nggak? Mantap. Alhamdulillah. Nih berkesempatan ini gue juga ucapin terima kasih kepada Kepala Balai Bapak Kodir. Alhamdulillah Yoga sudah membantu kita semuanya. Betul. Alhamdulillah Kang Yoga, atas nama BKSDA kami ucapkan terima kasih karena Kang Yoga ini yang menemukan ada di atap rumah, kemudian diselamatkan, diserahkan ke Kang Irfan karena tahu bahwa Kang Irfan ini pencinta satwa. Kemudian Kang Irfan melaporkan ke call center BKSDA dan mengevakuasi dan sampailah di pusat penampungan satwa Tegal Alur, ini yang di bawah BKSDA Jakarta. Nah, nanti cendrawasih ini akan ditranslokasi ke Balai Besar KSDA Papua di Jayapura. Di sana tidak langsung dilepas liarkan, tetapi akan masuk kandang habituasi dulu untuk melakukan penyesuaian dengan habitat alam yang terbatas di sana. Kita doakan mudah-mudahan burung cendrawasih ini bisa struggle di alam liar hidupnya, dan itu adalah kebahagiaan kita juga bahwa ada satwa liar yang kembali ke alamnya di Papua. Dan kami ucapkan terima kasih, dan Kang Yoga juga Kang Irfan untuk terus mengedukasi masyarakat bahwa jangan takut ketika menemukan satwa liar, untuk melaporkan ke BKSDA Jakarta. Yang untuk daerah Jakarta. Untuk daerah Jakarta. Atau yang di BKSDA untuk di tempat lain ke BKSDA setempat. BKSDA adalah mitra masyarakat yang tugasnya salah satunya adalah penyelamatan satwa liar. Ya, tujuan kita adalah melestarikan mereka supaya tidak terjadi kepunahan seperti binatang-binatang yang lalu-lalu. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bekerja sama melestarikannya. Nih dari tim Tegal Alur juga. Jadi berangkat jam berapa, Bang? Jadi nanti kita rencana kita akan masukkan ke bandara jam 6 sore. Nah, nanti penerbangan jam 1 malam dengan Garuda. Oke. Wah, mudah-mudahan nanti selamat sampai di tujuan. Ada Pak dokternya juga. Beli, sini beli. Ini semuanya sudah itu juga ya, beli sebelah sini. Jadi sudah diperiksa juga, sudah diawasi juga kelayakannya untuk dilepas liarkan ya. Betul, sudah sebelum mereka kembali ke rumahnya kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Kita cek PCR AI, avian influenza, serologis sebagai syarat untuk kembali ke Papua seperti itu. Dan kita juga sempat pemeriksaan fisik, terus pemeriksaan tingkah laku seperti itu. Ya, insya Allah ini dengan proses teman-teman kita di Papua juga bisa langsung siap dilepas liarkan ya. Iya. Itu perlu waktu juga, insya Allah. Iya, jadi teman-teman di Papua memang sudah menyiapkan segala sesuatu, bahkan mereka juga sudah melakukan habitat assessment, dan memang cendrawasih ini udah layak untuk dilepas liarkan kembali ke habitat alam. Senang, alhamdulillah kita bisa melakukan sesuatu untuk negeri ini dengan menyelamatkan salah satu burung tercantik di dunia. Ini
adalah burung surga istilahnya ya. Iya, paradise ya. Oke, guys, terima kasih Mas Yoga. Terima kasih Pak Kodir dari BKSDA, terima kasih dari Tegal Alur. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada foto atau video ketika sudah sampai di sana, ketika misal nanti pelepas liaran, alhamdulillah. Oke guys, terima kasih ya. Perjalanan yang cukup panjang tapi alhamdulillah berakhir dengan bahagia. Pulang ke kampung halamannya. Thank you ya. Bye. Assalamualaikum. Salam konservasi. Konservasi. Oke guys, ini sudah mendarat di Papua dan ini lagi live IG BKSDA Papua dan dia bilang siap pantau. BKSDA Papua menjemput satwa yang dikirim dari BKSDA Jakarta dan juga BKSDA Yogyakarta. Terima kasih Kak Irfan. Tulis Mas Irfan, selamat bergabung Mas Irfan. Ada cendrawasihnya dalam rombongan ini. Terima kasih Kak. Ada buaya juga guys. Wih, ini ada buaya. Buaya Kak. Iya teman-teman, ini buaya yang dikirim dari BKSDA Yogyakarta. Iya buaya. Iya, proses translokasi ini bukanlah proses yang mudah ya sobat konservasi, karena membutuhkan usaha lebih untuk mengembalikan ke habitat alaminya, sehingga ini menjadi pelajaran untuk teman-teman semua agar lebih menjaga, kita semua menjaga satwa yang ada di Indonesia, khususnya di Papua. Terima kasih untuk teman-teman DKI dan juga teman-teman dari Jogja yang sudah membantu merawat satwa endemik Papua hingga akhirnya bisa kembali dan sampai di rumahnya. Oke guys, jadi hari ini kita akan melakukan Zoom meeting bersama dengan BKSDA Jakarta, Yogyakarta dan juga BKSDA Papua, di mana hari ini juga dikirim tadi malam pesawat jam 1. Ini baru mendarat jam 9 waktu Indonesia Timur atau jam 7 waktu Indonesia Barat. Baru sampai beberapa hewan endemik Papua. Salah satunya adalah burung cendrawasih hasil temuan warga Jakarta yang diserahkan kepada saya dan saya sudah serahkan ke BKSDA Jakarta. Nanti kita akan lihat bagaimana proses penerimaannya dan rencana pelepas liaran satwa-satwa endemik Papua ini. Oke? Alhamdulillah satwanya telah tiba di Jayapura. Terima kasih untuk BKSDA DKI Jakarta dan juga BKSDA Yogyakarta yang sudah merawat satwa endemik Papua hingga akhirnya kembali ke habitat alam, ke wilayahnya di Papua. Dah. Oke. Sip, kita siap Zoom meeting bersama dengan teman-teman dari BKSDA Papua, Yogyakarta dan juga Jakarta. Let's go. Senang ini bisa bertemu walaupun lewat virtual, proses pemulangan satwa yang dari di Ya, sehat semuanya. mudah-mudahan ini bagian dari tugas kita bersama menyelamatkan satwa endemik yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kami ucapkan terima kasih nih atas partisipasinya. Sama-sama. Mungkin mau say halo dengan kepala balai kami, Mas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Irfan Hakim, sehat Bapak? Selamat pagi. Ya. Iya sehat, makasih banyak Bang Irfan Hakim. Salam hormat, salam sehat. Salam sehat Pak. Papua. Oh iya. Matahari. Betul. Iya terima kasih banyak atas dukungannya. Sudah membantu masyarakat menyerahkan satwa dilindungi dan ini kita kembalikan ke Papua dan pada dasarnya nanti kita akan rilis ke rumahnya. Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak ya. Ya. Kita mohon dukungannya. Ya Bang ya. Siap. Kita kembalikan ke kampung halamannya ya Bapak. Ya, siap. Oke,
Selamat bertugas Pak, saya pantau dari sini. Ya, salam sehat Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke guys, barusan tadi kita sudah menyapa dan berkenalan dengan Kepala Balai KSDA Papua. Jadi hari ini tuh nanti akan insya Allah dihadiri oleh Kepala Balai KSDA Papua, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Gitu. Dan saya senang sekali dilibatkan di Zoom meeting ini. Baik, hadirin yang berbahagia, di sini di tengah-tengah kita hadir secara virtual Irfan Hakim. Bisa kita dengarkan suaranya? Ya, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat bergabung dengan kami di Papua, Mas Irfan. Ya, senang sekali saya bisa bergabung dengan saudara-saudara di Papua. Betul, terima kasih. Walaupun secara fisik saya tidak ada di sana, tapi mudah-mudahan secara semangat dan jiwa kita sama-sama untuk semangat kelestarian satwa, khususnya satwa endemik Indonesia, khususnya yang di Papua sekarang. Gitu, saya ucapkan salam kenal kepada Bapak Edward Sembiring, Kepala Balai KSDA Papua, kemudian juga salam kenal dari perwakilan dari Yogyakarta. Oke. Dan juga halo, apakah masih dengar suara saya? Ya, oke. Ya, dalam perjalanan pelepas liaran hewan-hewan satwa asli Papua ini, terima kasih saya dilibatkan karena secara tidak sengaja saya juga terlibat di dalam proses ini. Saya alhamdulillah diberikan keberkahan untuk mempunyai sebuah media komunikasi yang insya Allah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman BKSDA dan juga pemerintah untuk mensosialisasikan berbagai macam programnya untuk masyarakat. Salah satunya adalah penyerahan hewan-hewan dilindungi. Jadi kalau boleh saya cerita bahwa di antara 55 hewan yang diterbangkan di tadi malam, tadi pagi sudah sampai, ada 25 dari Yogyakarta, 30 dari DKI Jakarta. Salah satunya adalah burung cendrawasih melalui BKSDA Jakarta. Itu hasil serahan warga yang menemukan cendrawasih terbang di kota Jakarta. Itu luar biasa, ada cendrawasih bisa terbang dari Papua ke Jakarta, kemudian dengan usaha kita bersama cendrawasih tersebut kita kirimkan untuk pulang kampung. Betul tadi yang disampaikan, mudah-mudahan burung tersebut lebih bahagia karena bertemu dengan saudara-saudaranya yang sempat terpisah mungkin. Nah, ini mengenai penyerahan ini, alhamdulillah ini sangat cepat sekali prosesnya. Bisa dikatakan cepat, bisa lambat. Karena cepat prosesnya hanya dalam waktu 1 bulan saja dari penyerahan warga. Tapi dibilang bukan lambat sih, lama. Karena 2 periode Kepala Balai Jakarta. Saya melaporkan itu ketika zamannya Pak Karyadi, kemudian sekarang ditangani oleh zamannya Pak Abdul Qadir. Jadi 2 Kepala Balai Jakarta mengikuti perjalanan cendrawasih yang dikirim ke Papua pada hari ini. Yang jelas cendrawasih ini ada laporan dari warga kepada saya melaporkan ke call center BKSDA Jakarta, kemudian dijemput, kemudian sempat dikarantina di Tegal Alur dan dirasa katanya sudah siap untuk dilepas liarkan, jadi sekarang dikirim untuk habituasi di Papua. Mudah-mudahan saya dapat kesempatan, dapat umur juga untuk bisa melihat secara langsung ketika pelepas liarannya, karena itu pengalaman yang luar biasa. Beberapa kali saya melakukan pelepas liaran bersama dengan Pak Dirjen juga, Bu Indra juga, dan juga para BKSDA ketika di Jakarta. Kemudian pernah juga saya di Bangka melepas liarkan kukang bersama dengan Alobi dan juga pelepas liaran penyu. Mudah-mudahan saya dapat kesempatan pelepas liaran binatang-binatang endemik di Papua, itu kebanggaan untuk saya. Yang jelas, mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini dan saya share kepada masyarakat, kesadaran untuk bersama-sama melestarikan dan juga menjaga satwa ini sudah menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah saja, tidak hanya BKSDA dan juga lingkungan hidup, tapi juga semua warga negara bisa berpartisipasi untuk menyelamatkan satwa tersebut. Seperti itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan terjadi pertemuan secara langsung, tidak hanya virtual seperti ini. Sehat semuanya. Pak Edward Sembiring, terima kasih.
Kami pamit ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Irfan. Mudah-mudahan saya terus di Jakarta dan mudah-mudahan juga pandemi segera berlalu dan Oke guys, senang sekali gue bisa dilibatkan di Zoom meeting ini. Jadi gue merasa hak gue sebagai warga negara untuk mengetahui nasib dari binatang yang diserahkan kepada pemerintah melalui BKSDA ini. Jadi dapat informasi lengkap gitu. Ketika sampai ke BKSDA-nya, ketika sampai ke tempat penampungannya, ketika dikirimkan ke daerah asalnya, bahkan insya Allah sampai pelepas daerahnya. Jadi mudah-mudahan dengan mendapatkan informasi seperti ini membuat saya khususnya lebih percaya lagi kepada pemerintah untuk menyerahkan hewan-hewan dilindungi yang mungkin sempat kita pelihara atau kita lihat dan kita selamatkan, seperti itu. Dan mudah-mudahan walaupun katanya ini bukan menjadi kewajiban dari pemerintah untuk memberikan informasi kepada orang yang memberikan menyerahkan binatang dilindungi tersebut, mudah-mudahan bisa secara kemanusiaan, secara etika bisa dilakukan untuk masyarakat umum semuanya. Jadi didata si Anu menyerahkan hewan apa yang akan dilepaskan di daerah mana, ada nomor teleponnya. Jadi ketika ini tinggal diinformasikan, kami akan lebih percaya lagi ya, untuk menyerahkan secara sukarela binatang yang dilindungi untuk lepas liarkan. Seperti itu. Terima kasih BKSDA Jakarta, terima kasih BKSDA Papua, dan juga teman-teman dari BKSDA Yogyakarta. Mudah-mudahan semangat saya untuk melestarikan hewan-hewan ini juga bisa dirasakan oleh semuanya. Yang jelas semuanya harus lestari dan tidak hanya semangat untuk melepas liarkan saja, tapi yang paling penting adalah mengembalikan kondisi alam seperti yang layak dirasakan oleh hewan yang kita lepaskan tersebut. Jangan sampai maksudnya baik tapi akhirnya justru sebaliknya. Seperti itu ya guys. Mudah-mudahan menginspirasi. Ayo selamatkan satwa endemik Indonesia dimanapun berada. Jangan sampai menunggu dilindungi, jangan sampai menunggu punah, tapi sekarang kita lindungi semuanya. Thank you, bye bye. Assalamualaikum. Tonight we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me.